Shalom. 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 Puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita sangat bersukacita dan bersemangat di hari yang baru karena kita akan mempelajari Sekolah Sabat yang sangat seru yaitu berjudul Iman Melawan Segala Rintangan. Dan di sini juga para panelis sudah siap untuk berdiskusi dengan pemirsa The Safe Ministry karena para panelis adalah kaum awam yang senang untuk belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Tetapi sebelum kita mulai untuk belajar Sekolah Sabat, kita akan doa buka, saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat-Mu dan terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk lagi-lagi mempelajari akan Engkau dan firman-Mu ya Bapa. Bantu kami untuk bisa mengerti dan bantu kami untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mulai dengan mendengarkan pengantar pelajaran pada minggu ini oleh Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, tadi sudah disampaikan judul pelajaran kita yaitu Iman Melawan Segala Rintangan. Nanti kita akan melihat rintangan apa yang disajikan di dalam pelajaran satu minggu ini. Dan kita perhatikan di ayat hafalan Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, jadi kita akan pelajari nanti bagaimana penerapan ayat Mazmur 119 ayat 11 ini kaitannya dengan para pejuang iman yang berdasarkan keyakinan kepada janji-janji Tuhan sehingga mereka di waktu-waktu yang lalu ya mereka siap mengorbankan hidupnya untuk menghadapi segala rintangan. Pemirsa The Safe Ministry, yang membedakan para reformator Kristen dahulu dengan beberapa orang di zaman saat ini adalah bahwa mereka dulu punya sesuatu yang membuat hidup mereka itu punya energi. Ya, yaitu apa? Para reformator Kristen itu mempunyai tujuan hidup. Ya, seorang psikolog dalam buku The Hollow Self ya bernama Philip Kashman. Dia membahas ya menceritakan beberapa orang yang menjalani kehidupan tanpa tujuan. Dan orang-orang yang menjalani hidup tanpa tujuan memiliki pemikiran dan keyakinan yang sangat dangkal. Karena apa? Karena mereka pikir dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang mau dituju, tidak ada sesuatu yang memotivasi mereka, tidak ada yang berarti, tidak ada sesuatu yang layak diperjuangkan, ya, yang perlu dikorbankan dalam hidup ini. Sehingga apa? Mereka berpikir hidup ini sudah tidak ada guna, ya. Tapi pria, wanita, anak-anak, ya Tuhan yang merupakan reformator-reformator Kristen ya memiliki sikap hidup yang sangat beda sekali. Ya, jadi mereka jelas-jelas punya tujuan hidup dan yang paling penting lagi adalah bahwa ketika mereka meyakini imannya kepada Tuhan, mereka yakin bahwa hidup ini penting, maka sikap hidup mereka apa? Mereka tidak mau berkompromi, ya, berkompromi terhadap integritas mereka. Jadi ini kata kunci ya, berkompromi terhadap integritas. Berkompromi itu ya dalam bahasa sahabat kita orang Chinese bilang cincai lah ya. Cincai, cincai jadi artinya ya udahlah, ya kita sama-sama tahu aja lah. Sehingga apa? Integritas. Integritas ini sesuatu yang secara prinsip itu harus dipegang dan dijaga. Tapi ketika integritas dikompromikan, ya, ketika integritas dikompromikan, maka apa? Maka tidak ada lagi dalam hidup ini sesuatu yang ideal yang bisa dijalankan. Sehingga apa? Hal-hal yang tadinya benar ya kita sepakati, ya udah yang penting sama-sama senang, kita lakukan bersama padahal itu tidak benar. Nah, ini yang berbeda dari para reformator Kristen ini. Mereka melihat ada hal-hal yang esensial dari kebenaran firman Tuhan tapi sudah diselewengkan, mereka tidak mau berkompromi untuk itu. Nah, dalam satu minggu ini ya kita akan mengeksplor bagaimana pelajaran-pelajaran, ajaran-ajaran Alkitab yang mengubah hidup para reformator itu sehingga mereka benar-benar memiliki apa? Tujuan hidup, makna hidup yang sejati. Jadi ini satu pelajaran juga bagi kita bahwa
kita manusia, kalau dalam hidup kita ini kita menganggap hidup kita tidak ada maknanya, tidak ada artinya, maka apa? Hopeless, ya. Seperti tidak ada pengharapan, tidak ada yang memotivasi kita melakukan apapun. Nah, ini perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh reformator kita yang sebelumnya itu, oleh karena mereka punya tujuan hidup, yaitu apa? Tujuan hidup mereka adalah apa? Mengembalikan citra Allah. Ya, mengembalikan citra Allah. Maka hal yang sama, kita pun dipanggil untuk apa? Melanjutkan apa yang sudah mereka wariskan kepada kita. Demikian pengantar bagi kita dalam satu minggu ini. Terima kasih Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry sebagai topik pertama kita pada pelajaran minggu ini berjudul Firman Allah saja. Dan kita akan mempelajari dari seorang tokoh bernama John Wycliffe. Silakan Pak Tobing. Baik, pemirsa The Same Ministry, menyambung yang kita sampaikan tadi, bagaimana mereka tidak mau berkompromi, ya, terhadap integritas mereka. Apa yang menjadi landasan mereka? Apakah mereka punya keyakinan yang membabi buta begitu saja? Sama sekali tidak. Mereka punya dasar yang sangat kuat, yaitu apa? Alkitab. Bagi para reformator itu, Alkitab ini benar-benar landasan, dan disitulah inti dari ajaran yang mereka yakini. Jadi bukan bukan keyakinan-keyakinan yang membabi buta, dan juga bukan bukan asal saja. Ketika mereka belajar Alkitab, mereka bukan sekedar asal saja, tapi penulis Sekolah Sahabat kita mengatakan mereka menghargai kata per kata, ya. Kata per kata itu mereka hargai, halaman per halaman dibaca dengan baik, janji-janji Allah dipercaya, iman iman mereka apa? Dikuatkan, dan keberanian mereka akhirnya apa? Ketika mereka membaca firman Tuhan, membaca janji-janji Allah, mereka mereka apa? Diberi kekuatan, ya. Jadi tidak ada yang bisa memiliki kekuatan yang luar biasa, ya, selain dari inspirasi dari firman Tuhan. Karena apa? Karena mereka menyerahkan pemikiran, mereka dituntun oleh Roh Tuhan. Dan ketika mereka memperjuangkan iman mereka itu, landasannya hanya firman Allah saja, benar-benar Alkitab saja yang menjadi landasannya. Nah, kitab suci, ya, kitab suci itu bisa mengubahkan hidup kita, menyinari, memberikan kegembiraan ketika kita sedih, memberikan harapan ketika kita putus asa, memberikan jalan terang bahkan ketika kita bingung. Ya, dalam kebingungan itu Tuhan memberikan apa? Satu kepastian, memberikan kekuatan. Kalau kita renungkan firman Tuhan dan kita percaya janji-janjinya, maka apa? Tuhan akan memberikan suatu energi yang luar biasa kepada apa? Kepada fisik kita, mental kita, emosional kita, dan bahkan apa? Spiritual kita. Demikianlah para reformator itu juga yang mengalami satu kehidupan yang luar biasa ketika mereka bergaul, membaca kata per kata, halaman per halaman dari kitab suci. Dan bukan hanya itu, satu kata kunci lagi adalah sama seperti murid-murid Yesus di zaman Kristen mula-mula, mereka pun hidup berdasarkan firman itu. Dan bahkan bukan hanya hidup berdasarkan firman, bahkan mereka ada yang mati karena firman. Artinya, ya, mereka mereka bukanlah orang-orang yang gampang ditakut-takuti, yang mempunyai kehidupan ibadah yang sangat dalam dengan Tuhan. Karena mereka menyadari tanpa kuasa firman Tuhan, mereka nggak bisa melawan kekuatan jahat yang menyerang mereka. Salah satu tokoh yang digambarkan kepada kita itu John Wycliffe. Ya, John Wycliffe mencoba, ya, dia ingin bukan hanya dia yang mengerti isi Alkitab, dia ingin orang banyak, terutama di dunia ini lebih banyak orang yang menggunakan bahasa Inggris. Maka Alkitab dari bahasa aslinya itu dia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, sehingga semakin banyak orang yang bisa membaca dan memahami. Tapi apa boleh buat, pada saat di zaman hidup dia itu, ya, tindakan dia itu dianggap ilegal karena ada satu kekuatan, ya, satu kekuatan di zaman dia pada waktu hidup yang membatasi orang untuk belajar Alkitab. Alkitab benar-benar disembunyikan. Tapi John Wycliffe justru membuka Alkitab itu, dia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan apa akhirnya konsekuensi yang dia dapat? Dia diadili, ya, dia dihukum, ya, dianggap sebagai bidat, dan bahkan apa? Dijatuhi hukuman mati. Ya, jadi ini yang dialami oleh John Wycliffe. Dan ada satu kalimat
terakhir atau kata-kata terakhir dari John Wycliffe yang sangat terkenal. Ya, dia tulis, menurutmu dengan siapakah kamu sebenarnya berselisih? Apakah dengan seorang lelaki tua di ambang kubur? Dia bilang, tidak sama sekali. Tapi dengan kebenaran, kebenaran yang lebih kuat darimu dan akan mengalahkanmu. Jadi pemirsa The Safe Ministry, inspirasi dari John Wycliffe, ya, yang oleh karena dia bergaul dengan firman Tuhan, dia merasakan ada kekuatan yang luar biasa di situ dan hanya Alkitab saja, ya hanya firman Tuhan saja. Maka apa? Dia pun punya kerinduan agar lebih banyak orang yang bisa mengerti dari firman Tuhan. Maka satu pelajaran bagi kita, biarlah kita melandaskan pemikiran kita, tindakan kita, pengetahuan kita, semuanya hanya berlandaskan firman Tuhan saja, yaitu hanya berdasarkan Alkitab saja. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya, di pelajaran yang kedua, kita akan mempelajari mengenai kehidupan William Tyndale dalam menyampaikan firman Allah. Pak Fajar, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan dia untuk iman melawan segala rintangan? Silakan, Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, terima kasih. Kalau kita sudah mendengar penjelasan bagaimana John Wycliffe ya menyampaikan pekabaran kebenaran firman Tuhan ini kepada semua orang, mencoba untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli ke bahasa Inggris. Tidak lain juga ada pembaharu yang bernama William Tyndale. Dia juga memiliki satu keberanian dan dia terinspirasi dengan Rasul Paulus di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat yang 1 sampai 6. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia akan tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat yang kelima bagus, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Ini adalah tulisan Rasul Paulus ya. Rasul Paulus percaya bahwa pada akhirnya firman Tuhan itu akan menang. Segala kebenaran itu akan diungkapkan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menerjemahkan beberapa kitab yang dari bahasa aslinya ke bahasa Inggris. Sehingga bukan hanya para pemimpin atau para imam ya, atau mungkin para pendeta pada pertengahan pertengahan abad ya, yang mengetahui akan firman Tuhan saja, tetapi seluruh anggota mereka mengetahui akan isi dari firman Tuhan bahwa kebenaran ini harus diungkapkan. Nah, William Tyndale ini dengan membaca dari tulisan Rasul Paulus, dia mencoba memiliki satu semangat ya tentunya ya, mencoba untuk menerjemahkan firman Tuhan yaitu kitab suci itu ke dalam bahasa Inggris. Dan akibatnya apa? Dampaknya apa? Akhirnya dia juga ditangkap, seperti halnya John Wycliffe ya, seperti yang diterangkan oleh panelis saudara Elvin. Dia ditangkap, bahkan ketika dia dibelenggu ya di salah satu tiang, kemudian dia dicekik dan akhirnya dibakar, dan dia berteriak bahwa dia memohon ada satu perkataan yang terakhir yang diucapkan. Kiranya Tuhan akan membuka mata Raja Inggris. Karena apa? Karena dia percaya bahwa akan ada satu masa firman Tuhan itu akan diungkap dan itu akan dibaca oleh semua orang. Dan memang apa yang diharapkan terbukti ya. 4 tahun kemudian setelah kematian William Tyndale, itu banyak Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan pada tahun 1611 Masehi, 1611 Masehi, kitab King James Version, dia mengambil 73% yang diterjemahkan oleh William Tyndale itu dipakai King James Version. Dan Perjanjian Baru itu sekitar 83% terjemahan dari William Tyndale ini dipakai di kitab King James Version. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Bahkan setelah 400 tahun kemudian, setelah 1611, artinya sekitar 2011, King James Version ini merayakan ulang tahun yang ke-400, itu sudah mencapai hampir 1 miliar. 1 miliar terjemahan itu sudah disebarkan kepada seluruh dunia. Luar biasa sekali ya.
Jadi firman Tuhan itu tidak bisa dikekang, pelajaran yang bisa kita ambil meskipun banyak sekali rintangan, hambatan, dan mereka harus mengorbankan diri mereka. Namun kebenaran tetap kebenaran itu harus diungkapkan kepada semua orang sehingga banyak orang yang percaya dan mengetahui akan kebenaran sejati, yaitu Yesus sebagai juru selamat kita, satu-satunya penolong, dia yang memberikan satu janji keselamatan maupun berkat-berkat kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry, Tuhan Allah bukan hanya memberikan kepada kita firman-Nya, tetapi juga Roh Kudus untuk membantu kita mengerti akan firman-Nya. Maka pelajaran kali ini berjudul diterangi oleh Roh Kudus. Pak Tobing, apa hal-hal lain lagi yang harus kita mengerti dari pelajaran kali ini? Silakan, Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita coba baca salah satu bagian dari beberapa ayat yang direkomendasikan kepada kita hari ini. Saya bawa pemikiran kita ke Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya hanya padaku. Pemirsa di Save Ministry, yang perlu kita perhatikan, ketika kita menyelidiki firman Tuhan, maka satu syarat yang paling utama yaitu apa? Kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang memimpin kita. Kalau tadi di ayat 13, ya dia mengatakan bahwa ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, jadi itu kata kuncinya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kita tidak, ya, kalau kita tidak berlandaskan kepada Roh Kudus, maka kita tidak mendapatkan ya poin-poin ya yang menjadi kebenaran yang layak untuk kita jadikan landasan. Demikian salah satu pembaharu atau reformator yang sangat terkenal yaitu Martin Luther. Ketika dia menjadi mahasiswa, dia masuk ke satu perpustakaan di universitas. Di saat itulah dia benar-benar mengalami apa titik balik dalam hidupnya. Dia menemukan kopi ya salinan Alkitab dalam bahasa Latin. Dia tidak pernah tahu sebelumnya bahwa ada buku seperti ini. Dengan sangat antusias dia baca pasal demi pasal, ayat demi ayat. Dia benar-benar kagum, ya dia benar-benar kagum betapa jelas dan betapa berkuasanya ya buku ini, yaitu ternyata itu adalah kitab suci ya, firman firman Tuhan. Saat dia baca itu, Roh Kudus menerangi pemikirannya. Dia dituntun kepada satu kebenaran yang selama ini dikaburkan, ya, yang seolah-olah ada bagian-bagian dari kitab suci itu yang dilompati. Dan bahkan dia dalam tulisannya dia katakan apa? Ya, seandainya Tuhan memberiku buku seperti itu untuk diriku sendiri. Hal yang paling mendasar yang diungkapkan Roh Kudus kepada Martin Luther adalah apa? Bahwa ternyata keselamatan itu hanyalah berdasarkan kasih karunia, bukan berdasarkan pengampunan dari seorang tokoh agama, bukan berdasarkan dari satu surat yang bisa kita beli dari seorang tokoh agama besar yang menyatakan kita bisa diampuni, tapi dinyatakan keselamatan itu hanyalah berdasarkan kasih karunia, belas kasihan Allah. Dan siapakah yang disebut kasih karunia itu? Yaitu Yesus Kristus. Itulah hal yang paling mendasar, ya, yang paling mendasar yang yang disampaikan oleh reformator Martin Luther. Demikian juga ada seorang reformator yang lain yang bernama John Ox, ya. John Ox juga merasakan, mengalami, ya, dia melihat dengan jelas bahwa Roh Kudus menuntun dia, ya, Roh Kudus menuntun dia. Ketika dia berbincang-bincang dengan ratu dari Scotland yaitu Mary, ya, Ratu Mary mengatakan begini, kamu menafsirkan kitab suci dengan cara yang satu, dan mereka atau para guru yang lain itu menafsirkan dengan cara yang lain. Siapa yang harus aku percaya ini dan siapa yang akan menjadi hakim? Mary bertanya gini, kamu kok menafsirkannya dengan cara yang lain? Tapi John Ox mengatakan apa?
kamu harus percaya hanya kepada apa? Kepada Allah yang dengan jelas menyatakan firman-Nya. Firman Tuhan itu sendiri jelas. Dan dia bilang, kalau tampak misalnya ada ketidakjelasan yang kamu dapati di salah satu bagian di dalam firman Tuhan itu, maka Roh Kudus katanya yang tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri, dengan Allah, akan menjelaskan hal yang sama. Luar biasa satu keyakinan dari John Ox. Bagaimana dia bagaimana oleh karena dia dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, maka dia sangat yakin ya dia tidak akan mendapatkan pengertian yang kabur, pengertian yang berbeda karena Roh Kudus yang menjelaskan. Dia mempercayai apa yang di dalam Alkitab, ya Roh Kuduslah yang memimpin kita kepada kebenaran. Pemirsa The Safe Ministry, satu pelajaran bagi kita, ya, mengapa begitu banyak interpretasi terhadap Alkitab? Mengapa begitu banyak pemahaman-pemahaman terhadap Alkitab? Seandainya semua kita para pembelajar Alkitab benar-benar hanya menyerahkan pemahaman kita terhadap tuntunan Roh Kudus Tuhan, kita yakin bahwa kita akan memiliki pengertian yang sama. Kita yakin kita akan tiba di satu titik kebenaran yang sama, yaitu Yesus Kristus, ya, yang kita sembah sebagai apa? Sebagai Allah, dan dia juga adalah kasih karunia yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Seperti yang Pak Tobing bilang tadi juga bahwa keselamatan itu hanya kita bisa dapatkan dari kasih karunia Kristus. Oleh karena itu, topik kali ini kita akan mempelajari mengenai Kristus saja, kasih karunia saja. Pak Fajar boleh dibantu uraikan mengenai topik ini, Pak. Silakan. Ya, Beatrice dan pemirsa The Same Ministry ya. Sekali lagi hanya Kristus saja dan kasih karunia saja yang diberikan oleh Dia kepada kita semuanya. Tentunya Yesus adalah anak Allah yang sejati, anak Allah ilahi. Dia telah menyerahkan hidupnya yang sempurna sebagai penebus dosa manusia. Nah, oleh karena di dalam Roma 6 ayat yang ke-23 mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut dan kasih karunia adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita ya. Artinya bahwa segala sesuatu upah dari dosa adalah maut, tetapi hanya kasih karunia saja, yaitu kasih karunia Yesus Kristus yang diberikan itu yang dapat menyelamatkan. Inilah yang memberikan satu motivasi seorang pembaharu yang bernama Martin Luther ya. Jadi Martin Luther ini memang dia menemukan satu kitab seperti yang dijelaskan oleh panel saudara Elvin, dan dia mempelajari, dan Martin Luther ini tertegun dengan tokoh yang bernama Yesus Kristus itu sendiri. Mari kita coba baca bagaimana dia memahami apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam kitab Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9 ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Martin Luther, ketika dia membaca tulisan dari Rasul Paulus ini, dia sangat gelisah tentunya ya, dan dia memahami betul satu-satunya janji keselamatan itu hanya hanya oleh karena kasih karunia, hanya oleh karena iman yang bersangkutan ya, hanya oleh karena iman orang yang berdosa yang percaya kepada pengorbanan Kristus yang sudah mati di atas kayu salib ini. Nah, ini yang dapat menyelamatkan mereka, bukan hanya memberikan sesuatu atau mungkin dalam bentuk materi ya. Ketika pada pertengahan abad ya 1500 sampai 1600, ketika mereka hanya mendengarkan firman Tuhan itu dari para pemuka agama, mereka memohon pengampunan itu dengan membeli surat Tetzel ya, pengampunan dosa. Jadi dia membayar sesuatu supaya dosanya itu diampuni. Tetapi Martin Luther ini dengan 99 dalil yang ditancapkan itu mengubah mengubah pemikiran semua orang bahwa satu-satunya keselamatan itu hanyalah datangnya daripada Tuhan, yaitu kasih karunia Tuhan, bukan usaha dari manusia. Pelajaran apa yang bisa kita ambil ketika kita pada zaman ini mungkin banyak memberikan persembahan supaya dosa kita diampuni? Itu mindset yang salah ya. Ketika kita datang ke gereja meminta pengampunan, yaitu dengan kita memberikan persembahan supaya dosa kita diampuni, itu juga sudah salah menurut kita ya.
tetapi hanya kasih karunia Tuhan yang mampu untuk menyelamatkan kita dari segala dosa. Oleh karena kita sudah diselamatkan, ada satu rasa ucapan terima kasih, yaitu dengan memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan sudah memberikan satu janji keselamatan, menebus dosa kami, sudah memberikan baju kebenaran kepada kita. Nah, dampak daripada ini semuanya adalah satu ucapan syukur dan terima kasih. Oleh karena itu, kita memberikan persembahan di dalam gereja kita, di rumah ibadah kita. Nah, Martin Luther ini, mereka pada zaman itu, mereka masih percaya bahwa 50% itu keselamatan itu atas hasil karya Allah sendiri, 50% atas hasil usaha manusia. Dan itu ditentang habis oleh Martin Luther. Dan Martin Luther menyatakan hanya Kristus saja, hanya Kristus dan kasih karunia saja yang menyelamatkan umat manusia. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ketaatan buah iman. Dari kita mempelajari firman Tuhan, maka muncullah buah iman itu, yaitu ketaatan. Kita akan mendengar uraiannya dari Pak Fajar. Silakan, Pak. Baik, setelah mereka percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya sendiri ya, Yesus itu harus mati menderita. Dia turun dari surga ke atas dunia ini menjalani sebagai manusia, menanggung dosa umat manusia, kemudian mati di atas kayu salib, dan pada akhirnya dia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, kemudian dia naik ke surga. Ini merupakan satu misi, janji keselamatan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Sangat begitu cinta kasihnya yang luar biasa daripada Allah yang kita sembah melalui Yesus Kristus ini, kita dapat diselamatkan bagi semua manusia yang percaya kepada Dia. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, ya mereka juga akan dibinasakan ya, sesuai dengan keadilan oleh Allah itu sendiri. Mari kita baca dalam Roma pasal 3 ayat 27 sampai ke 31. Roma 3 ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk kita bermegah? Tidak ada. Jadi tidak ada satu kemegahan dari manusia supaya dia bisa memperoleh satu keselamatan. Tidak ada satu usaha manusia untuk memperoleh keselamatan. Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan tidak, melainkan berdasarkan iman. Jadi iman kita, jadi iman umat manusia percaya bahwa Yesus yang kita sembah sebagai anak manusia, anak Allah yang hidup, kemudian dia yang sudah mati di atas kayu salib, pengorbanan dia itu dapat mampu menyelamatkan dan membenarkan atas perbuatan kita yang berdosa, itulah yang menyelamatkan kita. Kasih karunia dia. Ayat yang ke-28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan satu hukum Taurat. Kemudian ayat 29, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bagi bangsa-bangsa yang lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan, baik orang-orang yang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tidak bersunat karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaiknya kami menentukan. Artinya, ketika kita percaya kepada janji keselamatan Yesus Kristus sebagai rasa ungkapan syukur atas keselamatan yang diberikan, kita mau mentaati ya, taat atas hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika Martin Luther itu menyampaikan pekabaran ini hanya kepada Kristus, ada seorang pembaharu yang lain namanya John Wesley juga ya. Ketika John Wesley ini dia mendengar pekabaran yang disampaikan oleh Martin Luther, dia betul-betul juga juga tertegun dengan tokoh yaitu Yesus Kristus dan kasih karunia yang diberikan. Dia ada sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya, dan anehnya mengapa dia sangat begitu tertarik dengan Kristus yang sudah memberikan hidupnya baginya. Dia berseru, si John Wesley ini dia berseru, saya merasa bahwa saya percaya kepada Kristus. Hanya Kristus saja yang dapat memberikan keselamatan. Dan sebuah jaminan diberikan kepada saya bahwa dia telah menanggung segala dosa saya. Bahkan dosa-dosa saya sendiri. Dan telah menyelamatkan saya dari hukum dosa. Ini suatu pernyataan dari John Wesley ya. Dan dia percaya
atas pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang sudah membenarkan dirinya meskipun dia jatuh dalam dosa, dan dosa-dosa itu dapat dihapuskan oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kasih karunia Yesus Kristus itulah yang memberikan satu semangat, satu sukacita, kegembiraan bagi John Wesley, dan dia percaya bahwa Yesuslah yang menjadi satu inspirasi bagi dia. Oleh karena itu, John Wesley ini juga menuliskan beberapa terjemahan-terjemahan, kemudian dibaca juga oleh para pengikut pada pertengahan. Nah, para pembaharu secara sistematis sudah mempelajari firman Tuhan untuk mengenal lebih banyak kebenaran. Jadi kebenaran ini harus diungkapkan. Mereka percaya mereka harus menyampaikan pekabaran ini. Meskipun mereka tahu akan akibat menyampaikan kebenaran itu, banyak sekali tantangan yang harus mereka hadapi, terutama tantangan dari para pemuka-pemuka agama pada zaman itu. Banyak yang mereka disiksa, banyak mereka yang dipenjara, diasingkan, kemudian dieksekusi, harta benda mereka disita, kemudian rumah-rumah mereka dibakar, tanah mereka dirampas, kemudian banyak keluarga mereka yang dianiaya. Tentunya mereka terusir dari rumah mereka. Mereka mencari satu kota tempat perhentian yang baru, yaitu Yerusalem baru. Tetapi apakah mereka patah semangat? Tidak. Mereka tetap menyampaikan pekabaran ini. Biarlah ini yang menjadikan motivasi bagi kita. Tidak perlu takut menyampaikan pekabaran. Kebenaran di atas kebenaran. Ya. Kebenaran adalah kebenaran yang mesti harus disampaikan kepada setiap umat manusia. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry, janganlah takut. Tuhan akan tetap menyertai kita. Jikalau pembaharu kita, mereka berani mengorbankan bahkan nyawa mereka, menyampaikan pekabaran kebenaran ini kepada semua orang, tentunya ini juga akan memberikan motivasi bagi kita untuk menyampaikan pekabaran. Meskipun kita harus kehilangan harta benda, mungkin kita disiksa, mungkin kita dipenjara, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, kebenaran tetap kebenaran. Meskipun tubuh mereka terpenjara, mereka bebas di dalam Kristus, bebas di dalam kebenaran firman-Nya, bebas di dalam pengharapan dan kedatangan yang sebentar lagi. Demikian Petris dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Fajar, tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan oleh Pak Tobit. Pemirsa The Safe Ministry, umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen yang mempercayai Yesus sebagai kasih karunia yang telah memberikan hidupnya menebus kita dari dosa-dosa kita. Pastilah orang-orang yang memiliki tujuan hidup, yang memiliki tujuan hidup yang bermakna dan ingin turut ambil bagian agar mau diubahkan, agar kita bisa dikembalikan kepada citra Allah yang semestinya. Oleh karena itu, ketika kita memiliki tujuan hidup seperti ini, maka apa? Maka ketika kita menghadapi rintangan-rintangan ujian iman, sama seperti para tokoh reformator pendahulu yang sudah disampaikan kepada kita, maka kita pun tentu yang akan meneladani hal itu. Biarlah kiranya pelajaran hidup dari para reformator, dari John Ox, dari John Wycliffe, dari John Wesley, dan Tyndale juga, itu boleh menginspirasi kita. Dan tugas kita sekarang ini adalah apa? Berdoa. Ya, pekerjaan utama kita sekarang adalah berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hanyalah berlandaskan tuntunan Roh Kudus Tuhan saja. Hanyalah keselamatan berdasarkan Kristus saja. Itulah yang menjadi pegangan kita. Itu yang menjadi satu jaminan bagi kita bahwa kita tidak akan tersesat. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry, jangan mengandalkan pemikiran kita, tapi mari kita serahkan kepada tuntunan Roh Kudus Tuhan sehingga kita merasakan bagaimana pengorbanan Kristus kepada kita. Tidak ada hal yang perlu kita takuti, sama seperti yang dialami oleh para reformator terdahulu. Biarlah itu menginspirasi perjuangan iman kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih para panelis dan terima kasih para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas kekuatan akan iman kita berdasarkan dari Roh Kudus dan kasih karunia yang diberikan oleh Kristus. Kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Biarlah iman kami akan semakin
teguhkan, semakin dikuatkan. Meskipun kami harus melampaui segala rintangan, hambatan, namun kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan motivasi bagi kami, kekuatan bagi kami untuk tetap bertahan sampai dengan kesudahannya. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, dan biarlah iman kami akan tetap teguh kuat sampai Engkau datang menjemput kami semuanya, dan kami akan masuk dalam kerajaan surga. Doa yang tidak ada sempurna ini kami serahkan semuanya dalam tangan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan atas suatu pelajaran yang baru saja kita diskusikan bersama-sama yang menginspirasi kehidupan kita ke depannya. Dan kita juga rindu untuk bisa berbicara lebih lanjut lagi dengan pemirsa The Safe Ministry. Jadi jangan lupa untuk tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk suka dengan video kami dan langganan di channel The Safe Ministry. Kami tidak sabar untuk bertemu dengan pemirsa The Safe Ministry di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.